Jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik. Artinya, berjalan gerak maju dengan langkah tanpa adanya hubungan yang terputus dengan tanah. Dalam melakukan jalan cepat, setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus atau tidak bengkok, dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Tumit kaki mendarat terlebih dahulu. Saat melakukan jalan cepat, secepat apapun berjalan, badan tidak diperbolehkan melayang di udara. Kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang diangkat. Kesalahan yang sering terjadi pada tahap ini adalah sikap badan terlalu kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, lutut ditekuk, masih terlihat lari karena masih ada saat melayang di udara, kurang adanya keseimbangan, dan tidak diikuti gerak lanjut. Pada saat berjalan, usahakan badan tetap tegak, jangan condong ke depan atau ke belakang. Pundak jangan terangkat agar ketika melakukan ayunan tangan tidak cepat lelah. Untuk membiasakan jalan cepat, bisa menggunakan lintasan angka 8. Anak-anak di rumah bisa mempraktekkan jalan cepat dengan membentuk lintasan angka 8 supaya terbiasa dan mudah dalam menggerakkan kaki, panggul, dan tangan. Start jongkok. Pertama, aba-aba bersedia dengan posisi lari menuju tempat start di depan blok start dengan melangkahkan mundur seperti merangkak dengan meletakkan kaki pada blok start yang disusul kaki belakang. Kedua ujung kaki tetap menyentuh tanah, jari-jari tangan tepat di belakang garis start. Kedua, lengan tetap dalam posisi lurus dengan sedikit melebar dari bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah sehingga badan dalam posisi seimbang. Punggung dilangkah sedikit agak rata, otot leher dan rahang rileks, kepala bagian belakang segaris dengan punggung, pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter dengan garis start dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Yang kedua, aba-aba siap dengan posisi angkat pinggul ke atas dengan berat badan berada di kedua tangan dan pandangan ke bawah dengan mengikuti gerakan badan. Kedua, lengan dalam sikap lurus membentuk sudut 120 derajat. Yang ketiga, aba-aba hiya. Tolakkan kaki pada blok start, ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Gerakan pada saat lari. 1. Posisi tubuh pada saat lari.
Badan condong ke depan secara wajar, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks, dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris, serta pandangan ke depan lintasan. 2. Ayunan kedua lengan. Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan, secara berganti-ganti dengan siku sedikit dibengkokkan. 3. Gerakan langkah kaki. Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Awalan, tumpuan, melayang di udara dan mendarat. Perhatikan baik-baik gerakan yang sesungguhnya dalam gerakan lompat jauh gaya jongkok. Awalan dilakukan dengan lari menggunakan kecepatan yang tinggi hingga sampai ke papan tumpuan atau balok. Tolakan dilakukan dengan memakai kaki yang dianggap paling kuat dan dilakukan pas di papan yang menjadi tolakan. Melayang. Pada titik ini arahkan pandangan menghadap ke depan. Ketika melayang, lutut ditekuk dan diangkat hingga posisinya nampak seperti sedang berjongkok. Mendarat dilakukan dengan mendaratkan kaki secara bersamaan. Ketika tumit sudah mulai menyentuh pasir di pendaratan, maka badan kemudian digerakkan ke arah depan. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu materi tentang atletik, yaitu tentang tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu bola besi bulat atau yang dimaksud dengan peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak terjauh. Nah, tolak peluru juga termasuk ke dalam cabang atletik yaitu nomor lempar. Nah, peluru yang digunakan dalam tolak peluru cukup berat untuk anak-anak seusia kalian yaitu 3 kilo untuk putri dan 5 kilo untuk putra. Namun, kita dapat memodifikasi dengan menggunakan bola kasti. Nah, cara melakukan tolak peluru yaitu peluru dilemparkan dengan cara ditolakkan ke arah sasaran. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita pelajari bersama-sama. Adapun teknik dasar tolak peluru, yang pertama adalah cara memegang dan meletakkan peluru. Nah, yang pertama, peluru diletakkan pada telapak tangan dan dipegang dengan jari-jari tangan. Kemudian yang kedua, peluru diletakkan di atas jari-jari dan ibu jari sebagai penahan. Nah, untuk yang ketiga, peluru diletakkan di atas jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Ibu jari dan kelingking menahan peluru di samping. Nah, selain memegang peluru, kita juga perlu mengetahui cara meletakkan peluru sebelum melakukan tolakan. Nah, bagaimana cara meletakkan peluru? Silakan kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, cara meletakkan peluru yaitu setelah peluru dipegang, kemudian ditempelkan di leher pada bawah rahang. Nah, kemudian untuk teknik dasar yang kedua yaitu cara melempar peluru. Nah, untuk caranya yang pertama adalah pandangan tertuju ke arah tolakan. Kemudian yang kedua, badan menyamping agak dibungkukan. Nah, yang ketiga, tolak peluru
sekuat-kuatnya ke depan. Dan yang keempat, setelah melempar, dada tetap menghadap ke arah lemparan. Nah, untuk yang terakhir, kaki kanan digerakkan ke depan, kaki kiri lurus ke belakang, lutut kaki kanan agak ditekuk. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak silakan untuk memperhatikan gerakan bagaimana cara menolak peluru. Silakan disimak.